Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bangun Dakwah yang membahas tentang kisah-kisah Islami. Salah satunya kisah Miqdad bin Amru. Miqdad bin Amru dikenal sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tergolong rombongan pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Miqdad hidup pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, hingga Utsman bin Affan. Miqdad lahir di Yaman, namun pada saat ia tinggal di Mekah, ia melayani Al-Aswad bin Abdul Yaqut. Dikarenakan ketulusannya, Miqdad kemudian diangkat oleh Al-Aswad sebagai putranya. Oleh karenanya, selain dikenal sebagai Miqdad bin Amru, ia juga dikenal sebagai Miqdad bin Al-Aswad. Meski menjadi salah satu dari 7 orang pertama yang menyatakan keislaman secara terbuka atau terang-terangan, nama Miqdad mungkin lebih jarang diceritakan dibandingkan kisah sahabat Rasulullah SAW lainnya. Kisah Miqdad nyatanya tak jauh berbeda dengan Bilal bin Rabah. Jika kisah Bilal bin Rabah di masa hidupnya pernah disiksa dengan cara dijemur di bawah teriknya matahari, maka Miqdad juga demikian. Ia harus menanggung penderitaan atas siksa yang diterimanya dari kaum Quraisy. Namun, berkat pemikiran dan hati yang tulus pada Islam, Miqdad yang serta-merta meninggalkan keyakinannya hanya karena siksa yang menimpanya, hingga Miqdad semakin meneguh keyakinan pada agama yang dibawa Rasulullah SAW. Di masa hidupnya, Miqdad juga terlibat dalam rangkaian perang yang dilakukan kaum muslimin menghadapi kaum Quraisy. Saat perang Badar, ia bertarung dengan mengendarai kuda. Sementara itu, saat perang Uhud, Miqdad juga bertugas sebagai pemanah. Miqdad dikenal sebagai sosok pemberani. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Aku telah menyaksikan perjuangan Miqdad, sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini." Miqdad bin Amr juga dikenal sebagai pemikir. Salah satu orasinya yang menyentuh kaum muslimin yang disampaikan dalam perang Badar. Ia mengobarkan semangat di tengah ketakutan dan kegalauan kaum muslimin dalam perperangan karena kekuatan musuh yang begitu dahsyat. Miqdad berkata, "Wahai Rasulullah, teruslah laksanakan apa yang dititahkan Allah, dan kami akan bersama engkau. Demi Allah, kami tidak akan pernah berkata seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka berkata, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua.' Sedangkan kami akan mengatakan pada engkau, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami ikut berjuang di sampingmu. Demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga sampai tujuan," katanya. Kata-katanya mengalir laksana anak panah yang lepas dari busurnya hingga menusuk ke dalam hati orang-orang mukmin. Dan wajah Rasulullah pun berseri-seri sementara mulutnya mengucapkan doa terbaik untuk Miqdad. Hingga pasukan muslim pun menjadi bersemangat mengikuti semangatnya Miqdad. Bahkan cara berbicara Miqdad patut dicontohkan oleh orang lain. Kata-kata Miqdad benar-benar berdampak positif kepada segenap pasukan muslim pada waktu itu. Nah, berkat keberaniannya serta pemikirannya yang luar biasa, hingga pada suatu hari Rasulullah mengamanatkan Miqdad untuk memimpin suatu daerah dan melantiknya sebagai seorang amir. Miqdad pun mengembankan amanah tersebut dengan sangat baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hingga sampai suatu waktu saat Miqdad kembali dari tugasnya, Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu tentang menjadi seorang pemimpin?" Dengan jujur Miqdad menjawab, "Engkau telah menjadikan diriku menganggap diri sendiri di atas semua manusia, sedangkan mereka semua di bawahku. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini saya tidak berkeinginan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang selama-lamanya." Keputusan ini diambil karena menurut dia, dengan menjadi pemimpin, kedudukannya berada di atas dari orang lain. Nah, berbeda dengan kebanyakan orang yang ingin menepati posisi tertinggi itu, Miqdad justru tidak menginginkan hal tersebut. Dikutip dari buku yang berjudul Kisah Seru 60 Sahabat Rasul, karangan Ummu Akbar,
Semenjak menepati posisi sebagai pemimpin, Mikdad memang selalu dikelilingi oleh kemewahan dan sanjungan dari banyak orang. Namun, hal tersebut dipahaminya sebagai suatu kelemahan yang dapat menjauhkannya dari agama. Mikdad akhirnya menetapkan diri untuk menghindarinya dengan cara mundur dari jabatan sebagai gubernur. Meskipun sebelumnya Mikdad telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang baik, maka dari itu, saat Rasulullah menawarkan kembali jabatan tersebut, Mikdad pun menolaknya karena ia takut terjebak dalam kemewahan dan sanjungan. Nah, meski begitu, kecintaan Mikdad terhadap Islam sangatlah besar, teman-teman. Dia memiliki tanggung jawab penuh terhadap bahaya yang selalu mengancam kaum muslimin. Hal ini berdasarkan dari kisahnya di saat Nabi Muhammad SAW wafat. Mikdad masih mengikuti perang hingga ke Afrika dalam perang Saifuddaulah pada tahun 670 Masehi melawan tentara kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Flavius Gregorius. Dan pada saat sahabat Nabi yang satu ini menginjak umur 73 tahun, ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian para sahabat menguburkannya dan berkata, salah satu dari pedang Allah telah kembali ke sarungnya. Ia adalah Al-Mikdad. Teman-teman semua, itulah kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.